bergeser, silakan bergeser. Terima kasih banyak Koret Papulung. Bude inget ya, jangan mau digodain sama Stepeng. Dia iya. buaya darat, oke? Kita untuk langsung. buaya laut ya. Bener Tapi banget. ini kita akan masuk ke dalam babak final lower bracket di mana ini dua tim yang akan saling beradu. Game pertama biasanya akan menentukan mentalitas para pemainnya. Bener banget dan tentunya masih ditemani oleh 2 jomblo. Tapi ini di area atas Bravo ternyata nggak mainin MM ya. Dia masih berada di area all-in dengan adanya Esmeralda. Yes, bukan hanya itu aja, ini berbahaya banget Leo Murphy menggunakan Natalia, Leo tas-tas Murphy kalau kata Bung Koret. Udah siap kali ini Bude Monster. Bener. Ini bakal jadi menarik banget sih ketika di area tengah Kinya dia pakai Cecilian dan Rainbow masih dengan Zilongnya yang banyak orang sebenarnya tanya apakah Zilong emang kompatibel untuk di turnamen atau tidak. Sebenarnya menurut aku masih, cuma memang berat. Maksudnya berat gimana? Kalau misalnya dia nggak dapat space tapi ternyata di arah bottom lane bakal coba ada first spot. Oh my god, Leo Murphy didapatkan execute. Oh my god. Poin pertama untuk tim Bigetron Alpha. Iya, mereka hanya menjemput bola ketika ada pergerakan dari Leo Murphy menuju ke area bottom lane. Rupanya inisiasi yang mereka lakukan malah berakibat terlalu fatal. Ada Bigetron Alpha yang sudah bersiap untuk melakukan balasan di sini, apalagi damage dari Matt kita tahu. Bahkan dengan Dragon Tail-nya aja itu udah ngaruh banget, belum lagi pasifnya. Ditata di pipi. Apa? Ini dari Alter Ego punya hero squaling dan ternyata Dries bakal coba dihajar kali ini. Dries masih punya flicker, gak bakal didapatkan. Sengen Claw-nya berhasil mengamankan seorang Dries. Ini mereka masih punya seorang Ahmad Bude. Ya. Di late game Ahmad ini bakal sakit banget dan Ahmad bakal bisa menghisap seluruh darah dari tim Bigetron Alpha. Iya, jadi kalau kita bilang ini durability dari Ahmad untuk nantinya, pasti sangat besar banget di area late game. Dia harus cari stack demi stack terlebih dahulu karena di area bottom lane, rupanya Bigetron Alpha juga cukup kuat. Dan Ahmadnya juga bakal sulit untuk di-ganking. Dia punya Flowing Blood, dia punya escapability. Tapi di sisi lain, di area top lane, ini Barats yang bakal sangat mengganggu ketika ada di fight atau ingin melakukan pick off. Cukup Bener mudah, banget. apalagi sekarang Pai udah ngedapetin level 4. Ini bisa jadi Q untuk Alter Ego, melakukan pergerakan dan melakukan pick off. Di area late game agak sedikit berat untuk nge-pick off seorang Opai kali ini sepertinya. Dari para pemain Bigetron Alpha, Sengen Call terhadap Udil kali ini bakal coba ditampar sekali lagi. Udil harus mundur. Dan ternyata belum ada Brilliance, Udil masih sabar. Dan kalau kalian yang mengikuti Udil dari season 3, Udil ini adalah salah satu hero favoritnya Lunox. Ya. Yes, ini salah satu hero favorit seorang Udil, yaitu Lunox. Mencoba dicongkel, kayaknya Leo Murphy, Sengen Claw, Leo Murphy, seperempat darah terakhir, satu elemen impact, gak ada mana Bude Monster. Gak berhasil. Yeski nggak punya blue buff, nggak punya apa-apa, mananya sudah terkeburu habis dan ada pergerakan kali ini Alter Ego. Mereka merespon dengan sangat cepat ketika ingin melakukan backup, tapi ternyata team fight tidak terjadi. Mereka menuju ke arah objektif selanjutnya. Alter Ego ingin melakukan turtle, tapi Bigetron Alpha nggak akan memberikan itu secara gratis. Coba untuk mengganggu dan turtle pun terreset. Bener banget, dan tadi kita juga lihat Mandiri Turtle Camp ternyata di sisi lain Dreams diamankan oleh tim Alter Ego satu sama. Ingat, di antara rivalitas mereka, mereka juga punya salah satu rivalitas abadi juga Bude, secara nggak langsung. Ini dan di sisi ini aku sedikit terkaget lah bisa dibilang Brans gak main untuk hari yang spesial di day yang ketiga ini. Aku juga terkejut banget sih. Apalagi di penggantinya itu Bravo, bukan Max atau siapapun, tapi ini Bravo. Dan melihat pergerakan dari tim Alter Ego dengan adanya Leo Murphy, dia tuh gak ada kapoknya. Walaupun tadi dia terpick off di awal, tapi masih bisa untuk menginvasi jungle milik tim Bigetron Alpha. Terus-terusan rotasi. Yes, lihat Ahmad, dia dengan cepatnya blowout-nya sudah menghabiskan clearing minion. Rainbow sudah terlihat kali ini bakal coba dikejar Ahmad. Udah coba kejar lari, ternyata Rainbow lebih memilih gold buff. Dan bakal coba di-invite, ada Leo Murphy di sana. Retribution telah dikeluarkan, memilih untuk kabur. Rainbow gak berhasil di-pick off oleh tim Alter Ego. Ya, agak sedikit sulit juga di sini ketika Ahmad belum punya damage yang terlalu besar. Dari stacknya juga belum terlalu banyak. Dia udah bikin Clock of the Destiny. Dia udah siap untuk memasuki area late game, tapi dari top lane Udil mengamuk, Bravonya dalam bahaya. Molisar mencoba untuk kabur, tapi tak bisa. Oh, no. Bravo terpick off. Yang malah mendapatkan Sally Boy loh. Keuntungan luar biasa untuk Alter Ego. Bukan Udil yang dapat, tapi ternyata Sally Boy. Sedangkan itu di sisi lain, masih coba Bigetron Alpha mencoba mendapatkan satu buah pertahanan di arah mid lane. Karena lihat, 3 player dari
kali tim Alter Ego udah standby, udah siap untuk melakukan invasi di arah mid lane Bude Monster. Ya, sekarang mereka butuh banget untuk ngepres area mid lane-nya khusus karena satu turret di area mid lane itu berpengaruh sangat banyak. Ketika satu mid lane jebol, pergerakan akan semakin bebas. Mereka bebas masuk area jungle atas, jungle bawah. Dan sekarang ternyata Alter Ego mereka bergerak ke area top lane. Satu turret akan dihabisi tanpa adanya defense dari Bigetron Alpha. Sudah mulai gelap vision yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Ternyata Matt di arah bottom lane masih mencoba lebih. Masih mau dapatkan 1 poin ternyata dari count dari seorang Matt. Berhasil mendapatkan Leo Murphy. Pengorbanannya tidak sia-sia dari cica-cica di dinding diam-diam merayap Bude Monster. Iya, merayap dan nyelempet ke Leo Murphy. Sementara di area bottom lane, Matt bersama dengan Ahmad. Ini bakal fight terus-terusan. Ahmad nggak berfokus untuk melakukan apapun. Dia cuma mau nge-push, mau sustain, mau farming, dan ngedapetin stack. Karena dia tahu diri, dia belum punya kekuatan untuk early game seperti ini. Ini masih menit yang kelima. Dia butuh waktu untuk item-item. Kecuali di menit 10 nanti dia udah punya item yang full. Mungkin dia bakal menjadi salah satu orang yang berada di backline dari tim Bigetron Alpha. Sudah bisa dipastikan Bude Monster. Oh, jelas. Tapi ini yang menarik adalah kita belum melihat pergerakan dari Pai. Dia belum terlalu aktif ya, Bun. Di Belum, game kali Bun. ini. Masih sabar-sabar aja. Padahal Detona's Welcome itu akan sangat berpengaruh kalau mereka ingin melakukan sesuatu. Tapi rupanya mereka bersembunyi di dalam bus di area atas. Sudah terlihat saling mengetahui satu sama lain. Surprise Detona's Welcome. Dikeluarin. Dreams-nya dalam bahaya. Mau kabur malah Kinya yang menjadi korban di area belakang. Dan tentu saja Udil hampir saja terpick off. Tapi masih ada Purify di waktu yang tepat. Di saat yang tepat dan orang yang tepat. Udil berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Bude Monster. Kerugian yang cukup tinggi untuk tim Alter Ego. Kenapa? Karena kali ini invasi jungle di arah top lane sudah dipegang oleh tim Alter Ego. Lihat, Pai nggak bakal ambil jungle-nya karena itu butuh stack. Bravo di garis depan, Pai di garis depan. Negras Hammer dikeluarkan, belum ada influence dari seorang Rainbow. Mau coba dihajar, dijilat ternyata gak sampai lidahnya. Rainbow terlalu licin, harus mundur terlebih dahulu. Para pemain dari Alter Ego melihat mencoba mendapatkan Leo Murphy. Matt mencoba mendapatkan Resak, tetap berhasil. Leo Murphy masih hidup. Masih bisa selamat dan bahkan Alter Ego. Mereka nggak kehilangan apapun. Walaupun di sini Bigetron Alpha ngerespon dengan sangat cepat, tapi hanya bisa menyelamatkan turret tier kedua di area top lane. Sedetik lagi tapi dari bottom lane Ahmad ngeluarin following blood-nya. Berhadapan dengan Matt, dia cuma bisa kucing-kucingan, nggak bisa fight. Tadi Rainbow hadir di sini, hadir dari bottom lane. Tapi Leo Murphy sudah bersiap. Flowing Blood sudah dikeluarkan oleh Ahmad. Keduanya disengage sama-sama. Untung kali ini bisa on off ya, kayak lampu ya. Kayak saklar lampu, bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu loh. Jadi aman, santuy. Benar-benar. Dan Shelly Boy, the Miracle Boy, lebih memilih untuk Buffalo. Tapi Matt bakal coba terkengking kali ini, tidak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang, maunya digoyang. Matt, where are you going, my brother? Rainbow agak sedikit sulit. Dia benar-benar butuh perhatian terhadap Opai. Dia agak sedikit sulit untuk nge-pick off Opai ketika Opai badannya lagi obesitas. Itu dia nambah defense-nya sangat besar. Tapi Dreams coba untuk kabur saja. Alter Ego, mereka udah ingin menduduki area mid lane Bigetron Alpha. Gerakan dari Leo Murphy. Dia berada di dalam bus, ngebuat Rainbow akan semakin kewalahan. Gimana ini? Apakah dia aman ketika ingin mengamankan buff-nya? Apakah dia farming itu aman sementara? Dari Alter Ego, kita bisa ngeliat dari Turtle Camp by Mandiri sudah diamankan oleh Alter Ego. Dan di sini kita lihat Shelly Boy udah bisa jadi Shelly Man di menit yang ke-8. Cukup perkasa, Sudah dewasa cukup ya. kuat, sudah dewasa. Dia tidak terlalu takut untuk berkeliaran seorang diri karena kemungkinan besar untuk nge-pick off dia butuh banyak pertahanan. Ini dia. Sun Sin adalah hero paling sering digunakan oleh Shelly Boy di regular season 6. Win rate-nya mencapai 91%. Wow, itu gede banget sih. Apakah ini akan menambah win rate dia atau akan menurunkannya? Kita bakal lihat bersama-sama. Tapi kalau di menit ke-9 ini kita ngeliat dari poin kill yang gak terlalu banyak. Keduanya sama-sama saling tahu gimana saatnya untuk melakukan fight atau tidak. Kalau nggak bisa, mereka mending mundur. Baru 6 kill. Yes, benar banget Bude Monster. Dan serangan itu di arah bottom lane. Sepertinya Bravo bakal coba dihajar, mencoba diculik ini 4 versus 1. Gak baik banget kalau Bravo terpick off karena Bravo udah gak punya Purify. Lihat, Udil udah di garis depan. Coba lebih objektif gaming dari seorang Udil. Dipakai sekali Darkeningnya kali ini. Sorry, Chaos Assault. Yes. Cukup sakit dan udah punya Clock of Destiny, Lightning Tranchan dan menuju ke arah Winter Tranchan untuk seorang Alice. Sedangkan Bigetron udah punya Brute Force dan menuju ke arah Oracle untuk seorang Spralda. Tapi Panya ini paling tajir malah di sini ya, dari tim Alter Ego. Dia nggak keganggu sama sekali. Hanya dengan satu assist saja dia udah ngedapetin
network tertinggi. Dan kalau kita lihat dari networknya, memang Alter Ego mengungguli dengan 4.000 network. Karena objektif dari Alter Ego mereka nggak pernah kelewatan itu. Mereka nge-push nggak cuma untuk nge-pressure hero-nya, tapi juga dari segi objektivitasnya. Bener banget, coba dijilat ternyata Dreams masih bisa kabur. Gak berani diputar, dibuka, dijilat kali ini. Dan para pemain dari tim Alter Ego, mereka bakal coba invasi ke arah blue buff yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Kali ini Murphy sudah berada di arah belakang. Bakal siap-siap untuk menuju ke arah depan, tapi ternyata berhasil diamankan dengan retribution dengan cukup cepat dari tim Alter Ego. Yes, dan Alter Ego cukup memberikan pressure doang. Mereka nggak mau terlalu over dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu yang berlebihan nggak baik ya Uji ya. Yes, benar banget. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang dipaksakan, itu terkadang tidak baik dan tentunya aman. Dan Udil bersama di arah belakang mencoba memaksakan, tapi ternyata rayuan gombalan Udil berhasil dihindari oleh seorang Bravo. Dan Bude Monster, jangan lupa buat kalian semua delay. Karena menyentuh 500.000 like, kita melakukan challenge bagi kalian yang mau ngerjain para casternya, terutama Oji dan Ranger, Ranger Mas dan Papulung. Enggak, Oji dan Ranger Mas. Ya, Oji dan Ranger Mas dan Papulung ini bakal punya challenge sendiri. Jadi kalian jangan lupa di like, 500.000 like kita bakal benar-benar melakukan challenge dari kalian. Yes, tinggal dibikin aja ya. Tapi di sini ketika kita ngelihat Alter Ego, mereka mainnya agak sedikit berbeda dari Oh my god, hari Bude kemarin. Monster. Oh my god, tukang Someka jemurkan bakal coba dipaksa difight di Rainbow. Bakal coba dipaksakan. Udil menggocek, lihat dan kening dikeluarkan. Mau revive tapi gak bisa terlalu banyak, damage sudah harus hilang. Amat tidak bisa bertahan dengan cukup banyak. Winter Trajan mencoba menyelamatkan seorang Amat, tapi ternyata flicker di sana. Masih bisa bertahan. Sally Boy seorang diri. Sally Boy versus everybody. Dan tak bisa selamat. Dreams harus menumbangkan Sally Boy. The Miracle Boy. Rainbow bakal coba dihajar. Lihat Murphy di sana masih ada Dreams. Mencoba digeser. Distriber. Dan 3 orang hilang. Oh my god, tukang Somai kejebur God. Oh my god. Iya, ini benar-benar outstanding dari kedua tim. 3 untuk 3 pertukarannya. Tapi sayangnya di sini Alter Ego mereka harus kehilangan core mereka Sally Boy tanpa adanya cover di belakang. Ketika Alter Ego lihat, wah di sini Bigetron Alpha mereka nge-sandwich, tiba-tiba ngepabak. Kita bisa ngeliat replaynya by Ak. Tuh lihat, Sally Boy seorang diri. Gak ada cover dari Sally Boy. Kali ini dia Shelly Mane gak bisa bertahan, langsung jadi Shelly Iya, Kids. soalnya ada si Matt yang ngeluarin Black Dragon Form, dia langsung menuju ke area belakangnya. Dan tentunya sekarang Alter Ego agak sedikit dipukul mundur juga ketika mereka melakukan push. Bigetron Alpha berhasil untuk melakukan sesuatu. Dan kita bisa ngeliat juga dari Lord Camp by Mandiri. Lord pertama di game yang pertama sudah muncul. Alter Ego sudah bersiap masuk ke dalam Lord. Dan ada Ahmad yang nge-zoning out semua member. Dia jadi satpam, dia ngejagain semua pergerakan dari Bigetron Alpha biar gak kegangguin seorang Sally Boy yang lagi bermain dengan Lord. Dan ternyata Sally Boy The Miracle Boy berhasil mengamankan Lord di atas menit yang ke-12. Ini Lord udah bisa nge-charge. Lordnya punya semangat juang yang tinggi, bisa loncat. Bisa loncat gitu Oh, ya. iya. Ya kan? Jadi kan Kalau- dia semangat. Oh gitu ya, bukannya emang selalu bisa lompat ya? Enggak, kalau di bawah menit 12 belum bisa loncat. Oh. Jalan bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi ini Kebetulan nggak sakit kakinya. Oh bener ya, tapi kita bisa ngeliat statistik by Nimotiva ada Ki dan juga Udil. Keduanya sama-sama support. Dan dari KDA-nya, Udil. Dia bagus banget dari segi KDA dan juga gold. Semuanya mungkin dipegang dari Udil, tapi kita bisa ngeliat di sini Alter Ego bersama dengan Udil pula sudah langsung berjalan ke area ini milik Bigetron Alpha. Tersisa 1 turret aja tier kedua di area mid lane milik Bigetron Alpha yang langsung akan dihabiskan oleh tim Alter Ego. Karena Lord, lihat udah ngecas ke area inhibitor. Oke, Bude udah mulai masuk, Lordnya udah loncat, tapi ternyata inhibitornya masih bisa seperempat darah terakhir 1 hit. Gak berhasil dapetin inhibitor. Lebih memilih untuk objektif di arah mid lane. Gak mungkin bisa di-defend, harusnya di arah tier. Di tier nomor 2 kali ini harus dihilangkan, direlakan begitu saja kepergiannya. Tapi masih ada super minion di arah top dan juga bottom lane. Kita lihat mana yang coba dimanfaatkan. Men bakal terkena damage cukup besar. Ternyata ini bisa telah diamankan. Men berubah menjadi cincin-cincin di dinding. Dia merayap langsung ada Ahmad di arah belakang sana dan langsung keisap. Darahnya lihat. Ahmad masih bertahan. Belum ada Winter Trajan. Masih bisa selamat. 1 orang diamankan. Coba dijilat. Bravo terjilat. Dan langsung hilang. Karena ter-take down. Pai-nya harus mundur. Masih jadi anak kecil dan harus mundur. Para pemain dari tim Alter Ego kehilangan 1 player mereka. Opai harus tahan. Ahmad Winter Trajan terselamatkan. Tak bisa selamat. 1 kali gamparan ke rahang menumbangkan seorang Ahmad. Ya, Bigetron Alpha walaupun mereka kehilangan inhibitor milik mereka di area top lane, tapi at least 2 player dari Alter Ego ditumbangkan, dipanis tanpa bisa melakukan hal lebih. Tentunya di sini Bigetron Alpha melakukan hal yang sangat baik. Mereka bisa nge-defense, ngebalikin dengan sangat baik, dipukul mundur pula.
Dan Leo Murphy memang dari awal juga dia menuju di area depan, damage yang sangat besar dari Victor Nova. Dan sayang banget ini kita bisa ngeliat dari replay by Axe-nya bahwa mereka masuk ke dalam memaksakan Leo Murphy juga udah terlalu sekarat. Dia memilih untuk mundur dan pulang. Amat tertinggal sendiri diri, gak ada yang bisa melakukan a backup. Pai pun tadi pas ngeluarin Detonas welcome-nya, pas banget dia mati. Yes, kita Walaupun lihat. dari Immortality tetap aja nggak ke stun ya, efeknya nggak ada. Tapi Budi, aku ngelihat di sini permainan alter ego agak kurang rapi dari tim fight-nya. Bener-bener nggak rapi banget. Seperti biasanya alter ego di game di match sebelumnya di mana dia melawan Oni, itu bener-bener rapi total. Bener-bener kayak ada yang berbeda. Bener-bener untuk kali ini mereka memang lagi menang, lagi owning, tapi dari segi tim fight mereka agak kurang baik di bawah seperti itu, agak tertinggal Seliboynya. Arah atas seperti tadi ada miskomunikasi, Ahmadnya masuk kembali, malah harus ter-takedown. Udah ter-takedown, kehilangan Winter, kehilangan Flicker. Atau mungkin di sini dari tim alter ego mereka emang nggak berfokus untuk berperang. Mereka cuma pakai kita objektif, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Karena kita tahu sendiri damage dari alter ego mereka bisa yang scaling, bisa nahan juga. Sedangkan dari Victor Nova mereka harus all out, harus all in. Ada Black Dragon Form, ada dari Falling Star Moon juga, bahkan Implosion. Banyak banget yang harus dihindari oleh alter ego. Jadi mereka harus pintar untuk tarik ulurnya. Benar-benar ini Opai udah harus berhati-hati karena lihat Rainbow udah punya Demon Hunter Sword menuju ke arah Rose Gold Meteor, sedangkan dari seorang Shelly Man aja dia sampai respect banget. Dia butuh si Halberd, Natalia menuju ke arah Endless Battle di late game sekali. Untuk saat ini udah mau ke arah late game, tapi kalau misalnya menyentuh ke arah 25 menit, ini bakal berbahaya banget. Karena Leo Murphy bakal bisa nge-pick off KY dengan gampang banget buat Demonstar. Iya, tapi kayaknya memasuki late game dia bakal punya damage yang sangat besar. Sanguine Claw-nya sisinya sangat besar, stack-nya makin banyak lagi, dan stack dari seorang Ki itu nggak akan terhentikan, nggak ada maksimalnya. Bener banget, dan lihat Blue Buff udah dikasih ke arah KYY kali ini. Blue Buff bakal coba diamankan oleh para pemain dari tim Big Son Alpha, dan gak ada kontes sama sekali dari tim Alter Ego. Mereka lebih memilih untuk mencoba membaiting di arah Lord sana. Sedangkan minion dari atas masih bergerak bebas. Dan ingat, Big Son Alpha belum mendapatkan satu pun turret dari tim Alter Ego. Yes, tak terhancurkan walaupun sempat menyentuh-nyentuh, menyolek-nyolek, tapi defense dari Alter Ego mungkin bukan karena defense ya. Permainan agresif dari Alter Ego yang mereka nge-push terus-terusan, nggak dikasih kendor, bikin Alpha jadi nggak punya kesempatan untuk ngelakuin push terhadap turret. Bener banget, gak dikasih kesempatan, jangankan kesempatan. Ya, di sini mereka bakal coba untuk dapetin satu lagi. Mereka akan memasangkan team fight. Dan lihat, Sangun kalau telah dikeluarkan. Leo Murphy belum kena, Udil udah berada di posisi. Berada di posisi yang bisa dibilang, kalau ketika KY di burst abis sama Udil, ini bakal ter-takedown dari Monster. Ini KY nggak boleh offset seperti itu. Walaupun dijaga sama Dreams, dia harus minimal dijaga oleh 3 orang. Satu tank, satu dealer damage. Bener sih, dia damage dealer yang sangat besar, sangat berhasil dari belakang, ternyata amat sendirian. Polisar juga dikeluarkan, tapi ternyata masih ada pintu selanjutnya. Oh my god, udah Monster kali ini malah amat yang harus down. Matt mulai datang, Opa yang coba dikejar. Ya di arah belakang masih ada Udil. Ternyata mencoba dijilat, gak berhasil. Malah posisinya dibalikan. Kehilangan seorang Ahmad kali ini tidak baik. Bisa menjadi bencana karena Alter Ego bakal dibahas tim fight di arah Bapak Lord yang terhormat. Ya, dengan menang jumlah, Victor Nova punya kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan peperangan ini. Karena mungkin tadi surprise banget Ahmad ingin menuju ke arah lini belakang milik Bigetron Alpha. Tapi rupanya di situ sudah banyak banget yang bersiap melawan backup Ahmad. Punya Winter Dungeon, gak bisa menyelamatkan dirinya. Flicker sampai bisa gak digunakan karena burst damage dari Bigetron Alpha juga udah kerasa banget tadi all out ke arah Ahmad. Dipanis habis-habisan. Yes, bener banget Bu Demontan. Udah dibuka backpiece-nya. Dia bakal coba dibuka. Tapi kayak di guys depan, Dreams bakal mencoba untuk ngebuka jalan untuk para pemain tim Bigetron untuk mendapatkan satu buah turret dan berhasil. Tanpa ada kontes sama sekali. Celiman pun gak berhasil untuk memukul mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ya, dan kita ngeliat kalau dari keduanya akan saling sabar-sabar duluan walaupun Lord yang kedua sudah hadir di sini, nggak ada yang berani langsung komit ke area Lord. Mereka harus berhati-hati memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Yes, bener, bukan sembarang bener. Lihat Lordnya udah setengah darah. Celiman masih mencoba untuk menahan kali ini. Saat itu Kayaya Purify-nya udah gak ada. Kayaya udah kebingungan. Lihat damage burst-nya. Masih diamankan oleh Winston Sargent. Ada Dreams garis belakang. Bravo langsung mencoba untuk mengganggu. Rainbow tiba-tiba datang menjadi segalanya lebih indah. Di arah sana, MATT, seorang diri. Leo Murphy, Sally Boy, numpangin satu. Bravo, Sally Boy harus kabur kali ini. Damage-nya terlalu besar dari seorang Bravo. Tapi ternyata Bravo-nya yang tak berani melawan seorang Sally Man.
The Miracle Man. Terlalu berbahaya. Alter Ego hanya kehilangan seorang Udil, tapi Victor Nova dengan tiada 3 hero akan semakin membuat Alter Ego percaya diri Iya, tanpa ini, ada lawan. dipaksa. Mereka masuk ke dalam base milik tim Victor Nova. Ini bakal coba dipaksa. Dan lihat, kalau ini mulai masuk minion. Dan ini bencana. Masih bisa diselamatkan. Purify ternyata kejilan. Tapi Super Minion dari top lane udah mulai masuk. Tapi 3 ini. Rainbow gak bisa bertahan. Ditumpahkan. Immortality-nya bencana. Tapi ternyata tershutdown. Ini bencana. Untuk tim Bigetron Hilang Alpha. semua. Dan Alter Ego memenangkan game yang pertama. Alter Ego dominasi dari early game sampai kepada late game, bahkan mengakhiri game ini dengan sangat rapi. Hanya kehilangan 1 turret saja di area tengah. Dan semua objektif dari Bigetron Nova digerogoti dari awal game.